peserta sekalian, maaf telah membuat menunggu. Tidak lama lagi kita akan tiba di tempat ujian terakhir. Ujian babak terakhir ini diadakan dengan sistem 1 lawan 1. Sekarang kuumumkan urutan pertarungannya. Ini Jangan-jangan yang bisa lulus ujian tahun ini? yang lulus 1 orang. Bagaimana? Pembagian lawan yang cukup menarik, kan? Hah? Ini tidak benar kan? Yang bisa lulus hanya 1 orang saja. Wah, dari pertarungan pertama kau sudah berhadapan dengan Hisoka. Wah, benar. Hei, kumohon, bagaimanapun caranya, kau harus menang. Jangan sampai dia menjadi lawanku yang berikutnya. Aku yang menang. Itu pasti. Jangan salah paham dulu. Persyaratan untuk bisa lulus dari ujian terakhir adalah cukup hanya dengan memenangkan 1 pertarungan saja. Pendek kata, sistem turnamen ini adalah peserta yang sudah memenangkan 1 pertarungan tak perlu bertarung lagi. Jadi, puncak yang teratas ini menunjukkan peserta yang gugur ujian. Itu berarti peserta yang gugur dalam ujian hanya ada 1 orang. Benar, aku memberikan lebih dari 2 kesempatan pada tiap peserta untuk bisa menang. Kau jangan mengagetkan begitu. Kalau begini ternyata mudah kan? Kurapika, kau mengalah saja pada Hisoka. Ingat ya. Apa kau tidak bisa diam? Lagi pula kalau belum mencoba kita tidak akan tahu sistem ini mudah atau tidak buat kita. Para peserta sekalian, setelah ini kami akan menjawab pertanyaan yang kalian ajukan. Tapi sebelumnya itu saya akan menyebutkan urutan pertarungan satu persatu. Dengarkanlah baik-baik. Pertarungan pertama, peserta nomor 44 Hisoka melawan peserta nomor 404 Kurapika. Pertarungan kedua, peserta nomor 405 Gon melawan peserta nomor 294 Hanzo. Pertarungan ketiga antara peserta yang kalah dalam pertarungan pertama melawan peserta nomor 191 Podro. Begitulah, sekarang kalian boleh mengajukan pertanyaan. Apa alasan dari pembagian lawan yang tidak adil? Pertanyaan yang sangat wajar. Pembagian pertarungan ini diputuskan berdasarkan dari nilai yang telah didapatkan dari berbagai ujian yang telah kalian ikuti selama ini. Singkatnya, peserta yang telah mendapat nilai bagus akan diberi kesempatan yang lebih banyak. Aku tidak bisa menerima penilaian itu. Beritahu kami secara lebih rinci sistem penilaiannya. Tidak bisa. Kenapa? Masalah penilaian itu adalah urusan panitia. Tidak bisa dijelaskan semuanya pada kalian. Baiklah. Paling tidak akan diberitahu secara penilaiannya. Penilaian pertama, secara garis besar dibagi menjadi 3. Nilai dari kemampuan fisik, nilai dari kemampuan mental, nilai dari kesan yang ditimbulkan. Ya, begitulah kemampuan fisik itu adalah gabungan dari unsur-unsur berikut, yaitu kegesitan, kemampuan daya tahan tubuh, dan kemampuan panca indera. Kemampuan mental adalah daya tahan terhadap tekanan, adaptasi, pengambilan keputusan, dan imajinasi. Kedengarannya hebat ya. Iya. Jangan berisik. Karena kalian bisa bertahan sampai ujian babak terakhir, maka tak ada yang perlu diragukan pada diri kalian. Yang terpenting adalah kesan yang ditimbulkan. Kesan? Ini adalah sesuatu yang tak bisa diukur hanya dengan patokan yang sudah ada. Kalau disebut dalam kata-kata, mungkin itu adalah kualitas sebagai seorang hunter. Kualitas sebagai seorang hunter? Dan urutan inilah hasil dari semua yang telah kalian lakukan dalam ujian sebelumnya. Penjelasan saya cukup? Kilua, Aku tidak apa-apa.
Seharusnya aku lebih unggul dalam hasil ujian. Ternyata dari segi kualitas, aku kalah dengan Gon. Ternyata ujian ini memang tidaklah sesederhana yang diduga. Penjelasan tadi pasti telah memberi kejutan mental yang cukup besar pada Killua. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentang cara bertarung. Apa itu sudah ada ketetapannya? Tidak, tak ada ketetapan dalam cara bertarung. Senjata apapun boleh, tak ada pelanggaran. Dianggap menang kalau lawannya mengaku kalah. Hanya saja peserta yang menyebabkan lawannya mati akan dianggap gugur. Dan saat itu juga, seluruh peserta yang tersisa akan dianggap menang. Dan ujian ini berakhir. Kalian mengerti? Yang kelihatannya paling berisiko dia. Pertanyaan yang lain.